Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita panjatkan kalimat mulia ini kepada zat yang paling pantas untuk dipuji, dihormati, ditunduki dan disembah di langit dan di bumi. Tidak ada sekutu baginya. Dialah zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, yang telah menciptakan apa saja yang kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner dalam pengurusan, penciptaan, pengawasan, pemilikan dan juga pemusnahan. Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang kita butuhkan dalam roda kehidupan muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dan seluruh makhluk, dengan kalimat Alhamdulillah, memuji namanya. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah menerima syariat dari langit, dari Sang Pencipta, dan syariat tersebut adalah syariat yang paling sempurna. Siapapun yang menjadikan sebagai panduan hidupnya, maka dia akan tenang, karena dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan pada saat meninggal dia akan masuk ke dalam surga. Setiap orang yang mengikuti manusia terbaik ini pasti hidupnya akan tentram, dan juga dia akan bersama dengan pembawa syariat ini pada hari kiamat di surga. Dialah yang telah ditutup dengannya risalah langit oleh Sang Pencipta, kenabian dan kerasulan, dan juga Sang Pencipta Allah bersama malaikat mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar sebagai pengikut setia kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, Rasulullah SAW bercerita surga dan neraka. Maka kita masuk ke pasal ke-20 tentang gambaran tentang sirat. Gambaran tentang sirat. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya, atau bagaimana mereka bisa melihatnya. Kalimat fastabaqus sirat, mereka mencari sirat itu atau mencari jalan, memberikan makna kepada kita bahwasanya sirat adalah sebuah jalan. Dan untuk lebih jelasnya adalah akan dipaparkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan gambaran kepada kita kalau sirat itu sebuah jalan yang dibentangkan di atas neraka, baik bagi penghuni neraka yang akan masuk di dalamnya ataupun penghuni surga yang akan menuju ke surga. Karena sirat ini dibentangkan di atas neraka, dan neraka ada sebelum surga. Dalam arti kata, neraka dulu dilewatin, barulah ahli surga bisa sampai ke surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu ayatnya, "Ma minkum illa wariduha." Dalam surah Qaf, tidak ada satu orang pun di antara kalian kecuali pasti akan melintasinya, pasti akan melewati sirat itu. Kalau masih ingat, pernah saya jelaskan tentang masalah hisab hari kiamat di bahasan kita sebelum masuk ke buku ini di Minhajul Muslim. Kalau manusia nanti pada hari kiamat ada beberapa golongan. Golongan yang pertama yang paling bahagia, mereka masuk surga tanpa hisab, nggak ada lagi timbangan amal. Ini adalah para nabi-nabi, ya. Kemudian para nabi dan rasul. Kemudian masuk di dalamnya adalah para syuhada, orang yang mati syahid. Ini tidak ada lagi timbangan amal, karena sabda Nabi SAW tentang mereka, siapapun yang mati syahid maka diampuni semua dosanya. Kalau dia mati di darat kecuali hutangnya, kalau dia mati di lautan maka dimaafkan semuanya. Kemudian juga ada golongan tertentu yang Allah masukkan tanpa hisab. Mungkin memang karena dia adalah orang-orang yang siddiq atau tingkat kesolehannya sangat tinggi, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat memang tidak ada dosanya. Seperti kasus orang mukmin yang paling banyak menghadapi masalah-masalah di dunia. Di antaranya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim,
seorang mukmin diuji oleh Allah terus di muka bumi ini, di dirinya, di keluarganya, di hartanya, dari masalah ke masalah, dari masalah ke masalah, tapi dia bisa hadapi sampai dia bertemu dengan Allah bersama keluarganya, tidak tertinggal satupun dosa. Jadi bersih, tidak ada hisab. Ini golongan yang paling bahagia, dan semoga kita masuk insya Allah di sini. Yang kedua adalah golongan beriman masuk ke dalam surga tapi masih melalui proses timbangan amal. Ini dikarenakan mereka masih punya dosa-dosa yang dikerjakan, baik itu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung seperti orang berzina, ketinggalan sholat, ada ibadah-ibadah yang dia lalaikan, atau dia punya hubungan dosa dengan makhluk yang lain, punya masalah dengan manusia, pernah menggibah, pernah memfitnah, ada haknya orang lain yang diambil. Maka ini harus ada timbangan amal dulu. Kalau dia berhubungan sama Allah Azza wa Jal, langsung ditimbang saja. Dosa zina misalnya, ditimbang. Kalau amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, otomatis lolos. Gitu kan. Tapi tetap melalui proses timbangan. Kalau berhubungan dengan dosa makhluk, maka dilihat, diselesaikan dulu urusannya sama makhluk itu. Kalau misal dia pernah menggibah, dia pernah memfitnah, maka dia harus selesaikan dulu itu. Nggak bisa enggak. Orang-orang ini pada datang nuntut semua. Pada saat mereka menuntut, diambillah pahala-pahala orang ini. Sampai sudah selesai semua urusannya makhluk ini, baru kemudian dia ditimbang sisa amalnya dengan dosanya. Kalau lebih berat amalnya, lolos juga. Amal solehnya maksud saya. Kalau amal buruknya lebih dominan, maka ini berarti masuk neraka dulu. Tapi ini golongan orang yang masih umumnya selamat. Karena banyak amal solehnya. Mungkin antum pernah atau seseorang pernah menggibah orang, lupa. Mungkin dulu masih SMA, mungkin dulu masih baru balik, tapi kan sudah ada hisab. Terus kita lupa, nggak ingat lagi sudah. Makanya para ulama mengatakan sudah menjadi hal yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan meninggal dari muka bumi ini, meninggalkan muka bumi ini dengan meninggal dunia tentunya, dengan mati, kecuali dia sudah terselesaikan urusannya sama semua makhluk. Di antara doa yang mulia itu kita ucapkan, ya Allah, ingatkanlah hambamu ini apapun yang berhubungan dengan haknya orang lain sebelum hamba meninggal dunia, dan mudahkan hamba untuk menyelesaikan. Mungkin utang, mungkin pernah ambil, mungkin pernah mukul, mungkin pernah ini, banyak hal kita nggak tahu, gitu kan? Jangankan dengan orang lain, orang tua sama anak saja, atau anak sama orang tua, pada hari kiamat saling lari. Yauma yafirru mar'u min akhihi, pada hari itu orang lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dan pasangan hidupnya juga keturunannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, pada hari itu mereka pikir diri mereka sendiri masing-masing. Sampai nanti di mahsyar, di timbangan amal itu, orang tua lari dari anaknya. Takut anaknya nuntut. Ini ibu saya begini, ini ayah saya begini. Anak-anak juga lari dari orang tuanya. Takut orang tuanya nuntut. Suami istri saling berlari, berpisah pada saat itu. Sampai Aisyah pernah bertanya sambil menangis, ya Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kalian akan mengingat istri-istri kalian? Mengingat kaum laki-laki, gitu kan? Terutama Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau dalam keadaan buku lagi berterbangan ke kanan, tangan kanan atau tangan kiri, tidak ada orang ingat orang lain. Begitu pula pada saat timbangan amal, gak ada orang yang ingat orang lain, yang dia pikir dirinya sendiri. Dan juga pada saat melewati sirat, sampai dia lolos atau tidak, ini dilupain semuanya, gak ada yang diingat sama dia. Dia yang penting bagaimana menyelamatkan dirinya. Jadi bukan hal yang ringan ini. Makanya seseorang harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diselesaikan seluruh urusannya dengan makhluk. Dan mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, jangan buka pintu dosa dan jangan siapkan musuh hari kiamat. Ini berat ini. Terutama berhubungan dengan makhluk ya. Kalau berhubungan dengan Allah, kita beristighfar, kita taubat, diterima. Tapi berhubungan sama makhluk harus ketemu orangnya. Ini rumit nih. Seperti sekarang banyak penuntut ilmu sibuk ikut-ikutan ceritain tentang ustadz ini, tentang ustadz itu.
Atau tentang ceritain keadaan orang, bagaimana caranya kita minta maaf nih. Gitu kan? Atau tentang orang yang tidak dikenal, sama sekali nggak dikenal. Misal ikut-ikutan kayak sekarang acara televisi ada gosip-gosip. Kita nggak tahu siapa orang itu. Pemimpin tertentu, ada urusannya apa kita? Saya sarankan Bapak Ibu sekalian urusan sendiri masing-masing. Muhasabah hari ini sholat kita sudah benar belum? Kita sudah puasa benar belum? Hari ini sudah sedekah belum? Kita baca Quran belum? Zikir pagi sore sudah jalan belum? Dan itu bukan satu kali, setiap hari. Karena kalau kemarin kita sudah kerjain, hari ini juga tetap ada buku amal. Dan kita membutuhkan setengah pahala untuk masuk ke dalam surga. Maka jangan siapkan musuh nih. Ada orang begitu subhanallah, tiap hari mencari musuh, bukan cuma di dunia, di akhirat juga dia akan jadi masalah. Jadi seorang mukmin harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati, karena ini bukan main-main. Ini masalah masuk surga atau masuk neraka. Dan ini parah sekali ya. Kalau masuk surga ya alhamdulillah, kalau masuk neraka dulu kan repot nih. Ingat hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas. Ada orang hari kiamat yang paling besar nikmatnya di dunia, anggap raja dunia. Tidak pernah merasakan kesulitan, semua ada kebutuhan hidupnya. Lalu didatangkan hari kiamat dan dicelupkan satu celupan di neraka. Bukan satu jam, mungkin bukan 1 menit, cuma dicelupin, dikeluarin berapa detik. Ditanya, kamu pernah rasain kenikmatan gak selama ini? Dia bilang, belum pernah hai Tuhanku. Hilang semua yang 70 tahun, 80 tahun nikmat di dunia, hilang dengan satu celupan di neraka. Bagaimana kalau sehari? Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau musuhnya banyak? Habis pahalanya. Dan dosa-dosa mereka ditimpakan pada dia. Ini harus hati-hati sekali. Jangan main-main dengan soal-soal seperti ini karena berbahaya. Ya. Berbahaya. Jadi selalu bahasa saya, tutup semua pintu-pintu dosa semaksimal mungkin, terutama berhubungan dengan makhluk. Jangan siapkan musuh hari kiamat. Karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Allah masih bisa maafin kita. Gitu kan? Tapi kalau makhluk ini berbahaya. Apalagi kalau sampai di bawah hari kiamat, ini berbahaya. Jangan putus silaturahim. Jangan buat musuh-musuh dengan tetangga. Ya, apalagi jangan buat musuh dengan orang yang tidak dikenal. Ini bahaya. Bagaimana caranya minta maaf? Ya kalau dia terima maafnya, kalau tidak kan jadi repot. Lalu untuk apa? Sibuklah dengan diri kita sendiri, makan kalau lapar, minum kalau haus, azan, sholat, ibadah maksimal, berzikir, baca Quran. Umur terbatas. Sampai kata Nabi SAW, beruntunglah seseorang itu. Sangat beruntung, kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Orang yang mengejar derajat tinggi di surga. Orang yang sibukkan diri dengan waktunya ibadah saja kepada Allah. Gak ada waktu untuk berbuat maksiat. Maka itu beruntung sekali orang ini. Luar biasa. Dan itu enak kok kalau kita sibukkan diri dengan ibadah kan. Nah, semestinya begitu. Jadi golongan yang pertama yang lolos tanpa hisab. Golongan kedua masih dihisab dulu. Tapi kalangan orang-orang beriman. Dan ini juga terbagi 2 lagi yang orang dihisab ini. Ada orang yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka masuk ke dalam surga. Ada orang mukmin yang ditimbang tapi dosanya lebih berat. Ini masuk neraka dulu. Ini masuk neraka dulu. Golongan yang ketiga yang tidak ada lagi hisabnya tapi bukan ke surga, ke neraka. Seperti orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik. Ini nggak ada lagi timbangan amal karena nggak ada gunanya. Timbangan amal buat mereka tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang tokoh Mekah. Ya. Orang ini terkenal sekali dengan kebaikannya, suka bantu orang, silaturahim keluarganya bagus semua. Kalau orang Islam nih, pahalanya besar sekali. Apakah bermanfaat buat dia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak sama sekali, karena dia belum beriman kepada Allah, belum masuk Islam. Jadi orang kafir sebaik apapun perbuatannya tidak ada manfaatnya buat dia. Sama sekali. Ya, tidak akan bermanfaat buat dia. Maka ini golongan-golongan manusia nanti di timbangan amal pada hari kiamat. Tentu saja orang yang akan lewat di atas sirat ini adalah orang-orang yang akan lolos ke surga tanpa hisab. Atau orang-orang yang akan lolos ke surga tapi dengan hisab. Dan juga orang-orang yang akan masuk neraka dulu baru surga, ya, yang harus masuk ke neraka dulu. Dia harus masuk ke neraka dulu, tapi nanti jadi penghuni surga. Ini yang lewatin sirat. Kalau orang kafir, orang munafik, ini semua tidak ada sirat buat mereka. Mereka begitu dibuka pintu neraka, orang-orang lagi pada timbang amal, mereka sudah dijeblosin di neraka. Udah nggak butuh hisab nih. Ya.
Wa na'udzubillah, ini jangan sampai menjadi golongan yang ketiga, tapi kita targetnya adalah menjadi golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu sendiri. Sirat ini dibentangkan di atas neraka. Kita akan baca hadis-hadisnya. Di antaranya adalah hadis yang cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor 70 kalau tidak salah hadisnya. Disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengumpulkan manusia lalu kaum mukminin berdiri hingga surga berada di dekat mereka, maksudnya di hadapan mereka. Lalu mereka mendatangi Adam seraya mengatakan, wahai bapak kami, bukankah bukakanlah surga untuk mereka. Adam menjawab, tidakkah yang mengeluarkan kalian dari surga melainkan karena dosa bapak kalian? Adam, maksudnya dia sendiri. Aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada anakku Ibrahim, Khalilullah. Lalu beliau SAW melanjutkan, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Aku hanyalah Khalil, kekasih semasa di dunia. Pergilah kepada Musa yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Mereka pun mendatangi Musa alaihissalam, maka ia mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada Isa, kalimat Allah dan ruh darinya. Isa alaihissalam mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Akhirnya mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diizinkan serta amanah dan kasih sayang didatangkan. Lalu keduanya berdiri pada dua sisi sirat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang pertama dari kalian berjalan seperti kilat. Abu Hurairah meriwayatkan atau mengatakan, aku mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah. Ini maksudnya ayah dan anda lebih mulia daripada ayah dan ibuku. Ini biasa digunakan khusus untuk Nabi SAW. Bagaimana seperti jalannya kilat. Golongan pertama yang lewatin sirat yang tanpa hisab, cepatnya seperti kilat. Beliau menjawab SAW, apakah kalian tidak melihat kilat? Bagaimana ia datang dan pergi dalam sekejap mata. Kemudian seperti burung yang sedang terbang. Dan yang ketiga laki-laki yang berjalan cepat atau tepatnya berlari. Amal-amal mereka lah yang menjalankan mereka. Sedangkan Nabi kalian berdiri di atas sirat seraya mengucapkan, wahai Rabb, selamatkan, selamatkan. Hingga amal-amal hamba menjadi lemah. Hingga seseorang datang tapi tak kuasa berjalan kecuali dengan merangkak. Sampai sini ditahan dulu. Kita harus tahu kalau amal-amal yang kita kerjakan, sholat, puasa, sedekah, apalah amal-amal soleh semua yang kita kerjakan, itu manfaatnya di sini. Membantu seseorang melewatin sirat. Sebagian ulama hadis mengatakan seperti kendaraan. Makanya ada sabda Nabi SAW yang mengatakan kalau nanti akan melemah. Artinya amal solehnya di awal mungkin mendorong dia melewatin setengah sirat. Lewatin setengah sirat, amalnya sudah mulai melemah, tidak cukup. Maka dia tadinya jalannya cepat, terbang seperti burung terbang, seperti orang berlari, tiba-tiba jadi lambat. Sampai dia merangkak. Artinya sudah sangat lemah amalnya, gitu kan. Jadi ternyata amal itu punya pengaruh di sini. Makin banyak amal yang dikerjakan, seperti misal, saya sudah bilang, jangan pernah batasi diri dengan amal soleh. Kita lewat sebuah tempat, ada masjid butuh sedekah. Kita udah bantu kemarin. Hari ini kalau kita lewat, bantu lagi. Kemarin kita sudah sholat tahajud. Hari ini sholat tahajud lagi. Kemarin sudah sholat duha. Hari ini sholat duha. Walaupun amal sunnah. Ulangin terus. Pengulangan ini akan sangat membantu amal yang sangat besar nanti yang membantu kita melewati sirat. Sebagaimana amal juga menentukan derajat di surga. Tingkatan kita di surga. Jadi ada dua hal yang dibantu dengan amal ya. Lewat di sirat dan juga menentukan derajat di surga. Kalau masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Karena nanti ada orang-orang yang amalnya memang tidak cukup. Misal amalnya cuma 9.000, dosanya 10.000. Tapi ada orang yang Allah sayangi. Mungkin karena memang dia berusaha ingin bertaubat tapi belum sempat bertaubat misal. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak berdebat. Tidak mendebati Allah. Pada saat Allah bilang ini amalmu, ini amalmu, ini amalmu.
Dilihatin amal baik, amal buruknya lebih banyak. Dia akui semua, iya ya Allah memang saya lakukan. Orang yang seperti ini akan dibantu oleh Allah. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, dikenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu, ya. Itu kata Nabi SAW, nanti akan datang orang hari kiamat didatangkan bergunung-gunung dosa. Sampai amal solehnya tidak kelihatan karena banyaknya dosa yang dikerjakan. Tapi dia orang mukmin yang bertauhid kepada Allah. Dosa yang dia lakukan adalah bukan dosa syirik, bukan dosa kufur. Lalu kemudian Allah bertanya padanya, apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosa-dosamu ini? Dia bilang tidak ada ya Allah. Sudah jelas saya masuk ke neraka. Dia akuin, gitu kan? Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang tertulis La ilaha illallah yang pernah dia ucapkan tulus dari hatinya. Lalu kemudian pada saat itu ditaruh La ilaha illallah di timbangan amalnya, kemudian amal buruknya di sebelah kiri. Pada saat diletakkan maka tiba-tiba semua amal buruknya terlempar dan menjadi beratlah amal solehnya. Lalu dia selamat gara-gara itu. Tapi ini karunia Allah, gitu kan? Ini nggak bisa kita menggantungkan diri kita di situ. Karena tentu saja saya bilang tadi amal soleh ada dua fungsinya. Fungsi yang pertama membantu melewati sirat. Fungsi yang kedua peninggian derajat di surga. Jadi bisa saja orang ini lolos masuk surga benar, tapi derajat di surganya rendah. Derajat di surganya rendah. Jadi fasilitasnya biasa. Lalu untuk apa kita cari biasa kalau kita bisa dapat yang luar biasa? Iya. Kalau kita bisa makan enak, kenapa kita makan yang tidak enak? Atau kita makan yang sedang? Makan yang enak. Kalau kita bisa menggunakan pakaian yang bagus, kenapa kita pakai yang tidak bagus? Enggak ada larangan dalam agama, yang penting tidak berlebih-lebihan, gitu kan? Jadi kita disuruh untuk menikmatin dan kejar yang terbaik, dan itu tergantung daripada kita masing-masing. Jadi sirat itu akan terbantukan kita melewati dengan amal-amal kita, makanya selalu perbaikin. Dan ibadah itu dinikmati. Beda orang nikmati dengan orang tidak nikmati ya. Misal, kalau ada di antara kita yang lagi makan dan dia nikmatin makanan itu, walaupun makanan itu sederhana, mungkin cuma sepotong tempe misalnya, tapi kita bedakan antara orang yang makan dan dia menikmati setiap gigitannya dengan orang yang makan hanya menghilangkan lapar. Beda. Kadang-kadang kita lihat subhanallah ada orang kalau nikmatin itu, walaupun makanan sedikit tapi dia makan lahap sekali. Dan kita rasanya pengen ikut makan gitu kan. Seperti itu, orang menikmatin. Orang yang menikmati maka dia akan berusaha untuk mendapatkan kenikmatan di setiap apa yang sedang dia kerjakan. Sama dengan orang tidur. Ada orang tidur dinikmatin tidurnya. Sehingga cuma 2-3 jam saja sudah cukup buat dia. Gitu kan. Ada orang yang tidak. Maka berbeda. Kita disuruh menikmati dan ibadah itu mesti dinikmati. Makanya kata Nabi SAW, Innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan kenikmatan hidupku di salat. Jadi Nabi SAW nikmatin benar hidup, bacaannya, gerakannya, dari iftitahnya, dari al-fatihahnya, dari surahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, semua dengan sangat luar biasa. Semua dengan sangat luar biasa. Jadi kita harus nikmatin ibadah itu sehingga maksimal. Karena Nabi SAW berikan gambaran ada orang yang setengah-setengah terima ibadahnya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, ada seseorang di antara kalian hanya menerima setengah pahala sholatnya. Ada yang cuma menerima sepertiga pahala sholatnya. Ada yang menerima seperempat. Ada yang cuma 1/10. Ada yang tidak terima sama sekali. Nah, dia tidak menikmati ibadah yang dia kerjakan. Gitu kan? Orang yang menikmati puasa Ramadan misalnya, maka tidak ada haus. Karena dia merasa menikmati. Dan dia memang memprogramkan nanti buka puasa, dia kirim sinyal di tubuhnya, di otaknya, saya baru makan. Sugestinya seperti itu, maka biasa saja. Mau panas, mau nggak panas. Dan juga usahakan ibadah-ibadah ini dihubungkan satu sama yang lain. Antara wajib sama sunnah misalnya. Sebelum Ramadan datang, ini Ramadan akan datang sebentar lagi. Sebelum Ramadan datang, ibu-ibu sekarang latih diri puasa sunnah. Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kita sudah Rajab, gitu kan. Kemudian puasa orang yang biasa Senin Kamis, orang biasa Ayyamul Bid, gitu kan. Nggak kaget kalau Ramadan datang. Yang kaget itu seminggu pertama Ramadan orang yang tidak pernah puasa. Gitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa menghubungkan ibadah satu sama lain, tidak ada masalah. Orang yang terbiasa sedekah, ringan bagi dia untuk zakat. Orang yang terbiasa umrah, ringan bagi dia haji. Kan itu. Karena dihubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Lalu kata Nabi SAW di sini,
Ada yang orang amalnya menjadi lemah. Ya, karena kualitas ibadahnya sudah kurang, sebagian berhasil melewatkan dia setengah sirat misalnya kan gitu. Maka kemudian dia pun jalan sampai merangkak, ya. Hingga seseorang datang tidak kuasa berjalan kecuali dengan merangkak. Di kedua sisi sirat terdapat besi-besi runcing yang tergantung serta diperintahkan supaya merengut siapa saja yang diperintahkan kepadanya. Ada yang terkoyak tapi selamat. Kalimat ini ditahan dulu. Kalimat terkoyak tapi selamat adalah kasus, kata ulama, ada orang yang ditimbang amalnya hari kiamat. Ternyata dia masih punya masalah sama orang-orang, ya. Atau anggap amal solehnya lebih sedikit. Misal amal solehnya 9.000, amal buruknya 10.000. Ini contoh saja ya. Tentu hitung-hitungan tidak ada seperti itu di hari kiamat. Allahu alam bagaimana. Tapi saya kasih contoh supaya mudah difahami. Misal amal solehnya 9.000, amal buruknya 10.000. Tapi dengan adanya keluarganya yang kasih dia syafaat, ya, Allah maafkan dia. Artinya ada syafaat dia dapatkan. Mestinya dia secara normal harus masuk neraka dulu ya. Bersihin dosanya yang 1.000. Kan gitu. Kan amal solehnya 9.000, amal buruknya 10.000. Dia harus masuk neraka dulu bersihin 1.000 kan. Tapi dengan pertolongan syafaat Nabi Muhammad SAW atau syafaat keluarganya yang mati syahid misalnya. Atau apalah ya yang dia dapatkan. Maka terampunilah dosanya 2.000 misalnya. Berarti kan sekarang amal solehnya 9.000, amal buruknya 8.000. Dia bisa masuk surga kan? Nah orang seperti ini karena tadinya dia kalau normal akan masuk ke neraka, dia akan terkoyak di sirat. Tetap lolos, tapi terkoyak. Tidak masuk ke neraka nih. Terkoyak dalam arti kata besi-besi runcing itu akan menyakiti tubuhnya. Tapi dia lolos. Makanya ada riwayatnya yang menjelaskan akan mengeluarkan darah. Yang itu. Mereka luka. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak termasuk kita di sini. Tapi ini orang lolos ya. Cuma karena amal buruknya lebih banyak. Amal buruknya lebih banyak. Dan tetap saya ingatkan kembali, amal ibadah itu ada kenikmatan, dicintai oleh Allah, dijanjikan pahala yang besar, di mata manusia disuka. Jadi kita lebih baik berbuat amal saleh. Jadilah orang baik. Dan harus dalam beribadah itu totalitas. Bapak ibu jangan setengah-setengah hijrah. Totalitas, kalian jadi orang baik. Kenapa harus masih mencampur baurkan dengan keburukan? Jadi orang baik sekalian. Jadi orang yang ahli ibadah, jadi orang yang baik sama orang tua, baik dengan pasangan hidup, baik dengan anak-anak. Jadi orang baiklah, bantu orang susah, jenguk orang sakit, kerjakan kebaikan. Totalitas di situ. Ini penting. Ini akan sangat membantu kita dalam ketentraman hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan perbuatan buruk yang tadi saya bilang kalau timbangan amal baik, amal buruk. Perbuatan buruk yang akhirnya membuat orang repot hari kiamat. Kerepotan sendiri. Itu karena perbuatan dia. Dan untuk apa? Dibenci oleh Allah. Ancamannya berat. Pernah ingat saya bilang, dosa itu efek jerahnya besar ya. Orang mencuri 1 juta, nanti Allah tarik dari dia 100 juta. Orang berzina sejam, Allah hukum 1 tahun sakit. Sebaliknya juga ibadah begitu ya. Kita sholat misalnya 2 rakaat khusyuk. Sudah cukup Allah kasih kesehatan sebulan. Mungkin kita sedekah 10.000. Sudah cukup Allah datangkan 5-10 juta buat kita. Dari kehidupan kita dalam beberapa hari ke depan. Begitu balasannya. Jadi amal pahala besar pahalanya. Ini amal dosa buruk. Dan efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Mungkin orang dusta, bohong. Sudah cukup dia sariawan setiap bulan. Berbulan-bulan sakit. Dan seterusnya. Jadi Allah SWT datangkan masalah buat dia. Jadi untuk apa buat dosa kalau begitu? Dan di mata manusia buruk. Buruk. Orang yang buat dosa itu buruk. Gitu kan? Yang selalu mukul orang, yang selalu ghibah, yang selalu durhaka sama orang tuanya dibenci. Lalu untuk apa kita lakukan? Ini makna daripada dia akan terkoyak. Ya. Tapi selamat. Karena tadi kasusnya begitu. Jadi dia mestinya normalnya masuk neraka dulu. Normalnya. Tapi karena dapat bantuan-bantuan syafaat dan seterusnya, maka dia selamat. Cuman tetap terkoyak. Ya dia rasakan sakit. Dan ada yang terjatuh dalam neraka. Ini yang amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya. Sudah dibantu pun, sudah ada syafaat pun, masih belum bisa. Karena dosanya terlalu banyak. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah anggap remeh dosa. Karena kita tidak tahu kadarnya.
Ingat, satu pahala dan satu dosa tidak bisa kita nilai dengan angka 1. Nggak bisa kita nilai dengan angka 1. Karena kita tidak tahu ini angka 1 bukan, kita nggak ngerti, gitu kan? Misal kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit dengan amal saleh. Senyum dengan muslim. Sampai kata Nabi SAW, selalulah kalian berbuat baik. Ya. Sampai walaupun hanya senyum dengan saudara kalian muslim. Tidak boleh dianggap remeh. Kita tidak tahu kadarnya. Jangan juga anggap remeh dosa. Mungkin hanya sekedar ini, mungkin hanya sekedar itu. Ternyata bahaya sekali. Kita nggak tahu efeknya kan, berat. Dari mana kita tahu kalau dosa misalnya dengan melihat sesuatu yang haram, berarti ini sudah cukup disiksa sehari, 2 hari, sebulan di neraka? Kita nggak tahu. Kayak jangan anggap remeh gitu kan. Jangan heran kalau kita sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata proses taubat itu butuh waktu. Misal kita sumpah selama seminggu, selama sebulan, padahal kita ini dalam proses taubat nih, gitu kan. Susah mencari tempat kerja, masih sana sini, buka usaha masih bangkrut, masih ada pembersihan terus nih. Ternyata mungkin bisa saja hanya kena dari dosa kecil. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa kecil di mata dia lihat seperti gunung besar di punggungnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan orang munafik melakukan dosa besar, tapi dia lihat seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini, gitu kan? Jadi kita harusnya menjadi orang yang beriman tentunya. Jangan anggap remeh. Jadilah orang baik dan harus totalitas hijrah. Gak usah peduli dengan perkataan orang. Waktu terbatas. Teman-teman kita yang selalu menyesatkan kita, mengajak gak apa-apa, anggap remeh. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, dia hanya bisa paling jauh di atas liang lahat. Kalau kita meninggal, gak bisa dia buat apa-apa. Bahkan dia tidak mau tinggal sehari pun di kuburan kita. Lalu untuk apa kita ikutin mereka? Untuk apa kita ikutin? Dan buruk. Dosa itu semua sumpek ya. Tidak ada orang buat dosa nggak sumpek. Pasti sumpek. Nggak ada orang habis zina atau habis buat ghibah atau apa terus kemudian tenang hidupnya, nggak ada. Pasti Allah kasih dia sumpek. Ada tidak senang, tidak tenang dan seterusnya. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Abu Hurairah, kata Abu Hurairah anhu, demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada dalam tangannya, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu adalah 70 musim. Maksudnya 70 tahun. Kalau 70 musim, karena satu musim 1 tahun, dihitungnya 70 tahun. Dan ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadis ini sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sudah semestinya seorang muslim dan muslimah mengambil pelajaran darinya, sebagaimana sudah panjang lebar saya tadi bahasakan. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad hasan. Sebagaimana juga Al-Mundhiri sebutkan dalam kitab At-Targhib, dan ini mauquf tapi dalam hukum marfu'. Sanadnya bersambung sampai pada Nabi SAW. Dalam kurung keterangan masalah itu tadi. Hadis ini memiliki banyak pendukung dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu mengatakan, sirat dipasang di atas neraka jahanam seperti ketajaman pedang keras, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi runcing dari neraka yang menyambar. Ada yang berpegangan lalu jatuh di dalamnya dan terpelanting. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat dan tidak lama kemudian ia selamat. Kemudian seperti kuda yang sedang berlari. Kemudian seperti orang yang sedang berlari. Kemudian seperti pria berjalan. Kemudian yang terakhir dari mereka ialah orang yang telah diberi isyarat oleh neraka dan bertemu keburukan di dalamnya hingga Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia rahmatnya. Maksudnya makna daripada akhir hadis ini, dia masuk neraka dulu, kemudian dia dikeluarkan ke dalam surga setelahnya. Inilah kurang lebih gambaran sirat yang akan kita lewatin dan dibentangkan di atas neraka. Dan Nabi SAW akan berada di atas sirat tersebut, kemudian berdoa kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Pasal 21, sifat-sifat ahli neraka. Ini ayatnya hampir sama tadi, Yasin ayat 66. Tentu sudah ditulis ayatnya di pasal 20.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan mata mereka lalu mereka berlumba-lumba mencari sirat, maksudnya melewatin sirat itu, maka betapalah mereka dapat melihatnya. Bagaimana mereka bisa melihat, ya. Sebagian ulama tafsir juga mengatakan makna daripada ayat ini untuk orang-orang yang sudah pasti masuk ke neraka, maka mereka akan melihat sirat sangat gelap, sehingga mereka tidak tahu di mana besi runcing yang akan menyambarnya. Dia akan tergelincir dari sisi yang manahnya, dia tidak tahu, tidak jelas. Maka setiap saat dia bisa jatuh. Hadis menjelaskan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahli nar, lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wa inna rihaha latujatu min masirati kada wa kada." Ada dua sifat penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Maksudnya di zaman Nabi SAW tidak ada ini, belum ada. Yang pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Ini kata sebagian ulama hadis adalah yang dimaksud polisi-polisi atau tentara-tentara yang mendampingi para pemimpin yang zalim. Jadi mereka untuk mengambil haknya manusia, maka mereka membawa cambuk-cambuk, ya, yang seperti atau menggunakan pecut, ya, ekor sapi untuk mengambil haknya orang lain. Ini ibarat tentang masalah orang-orang yang memiliki kekuasaan lalu merampas hak orang lain. Di zaman Nabi SAW tidak ada ini. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita lihat di zaman kita jelas ini. Artinya ketat pakaiannya. Orang pakai jeans, wanita pakai jeans dengan yang tidak pakai celana, bedanya apa? Di warna, sama saja. Semua laki-laki sudah tahu bentuk pahanya seperti ini. Oh, bentuk tangannya seperti ini. Oh, bentuk dadanya seperti ini. Itu namanya terbuka aurat. Karena terbuka aurat memiliki dua makna. Terlihat langsung kulit yang harus ditutupi atau terbentuknya tubuh. Termasuk laki-laki. Jadi tidak boleh menggunakan baju yang sangat ketat sehingga memperlihatkan aurat itu kepada orang. Karena ini umumnya ketat itu tujuannya untuk apa? Untuk menarik orang. Untuk apa orang pakai baju ketat? Untuk memperlihatkan kan kepada orang lain. Tujuannya itu. Maka ini haram dalam agama. Nabi SAW menyebutkan penghuni neraka. Disebutkan secara khusus masalah wanita. Karena kebanyakan wanita yang melakukan ini. Dikatakan adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kayak tidak ada pakaiannya sama sekali. Condong dan mencondongkan. Sengaja menggoda dan akhirnya digoda. Sengaja pakai celana pendek, sengaja pakai. Artinya orang seperti kekurangan kain. Udah habis kain. Dadanya bolong, belakangnya bolong, pahanya kelihatan. Nggak tahu apa yang mau diinginkan ini. Gitu kan? Dan subhanallah kalau setiap wanita faham, kalau ibu-ibu faham, sifat laki-laki ini bisa diikutin dalam materi saya manajemen rumah tangga Islami. Saya nggak tahu kemarin ada yang sempat ikut daurah keluarga nggak? Kemarin ada di puncak yang saya adakan, saya panjang lebar jelaskan masalah itu. Kalau salah satu karakter yang harus kita kenal dari pasangan kita, setiap laki-laki akan menghormati wanita. Kalau wanita itu tidak gampangan. Kalau ada perempuan setiap baru kenalan langsung siap dipegang, siap dicium, siap digauli. Ini pasti kalaupun menikah dengan laki-laki itu dianggap remeh sama suaminya. Bapak-bapak bisa tahu itu tentunya. Tapi kalau ada perempuan misalnya, dia menjaga wibawahnya. Kalau sudah halal jadi istri lain. Tapi sebelum dia menjaga, mau sentuh saya silahkan, tapi dengan menikah, gitu kan? Jelas. Maka pasti suaminya akan menghormatinya. Nggak mungkin tidak. Itu sudah fitrah. Makanya di sini Nabi SAW sebutkan sifat wanita ahli neraka justru itu, condong, gampangan, dan kemudian akhirnya membuat orang lain condong dengan dia, gitu kan? Gonta-ganti pasangan sana sini. Ini makna daripada dia condong dan mencondongkan. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong, ya.
Jadi ini kalau zaman dulu orang pakai konde biasanya. Atau sekarang mungkin ibu-ibu yang di blow rambutnya, disengaja diberdiriin. Saya juga kaget melihat ini, seperti rambut singa gitu. Apa ya, kelebihannya apa gitu ya? Saya umumnya biasa kadang-kadang bertanya kepada ikhwah, memang kalau perempuan seperti ini, ada ketertarikan tidak? Umumnya laki-laki mengatakan tidak. Tapi nggak tahu dari mana dia anggap dirinya itu ditertarikin oleh orang gitu. Kalau wanita itu lebih rapi rambutnya, di sunnah Nabi SAW menjaga rambut. Sunnah, merawatnya itu sunnah Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sya'ar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus menghormatinya. Merawatnya, laki-laki atau perempuan, menyisirnya. Aisyah suka meletakkan wangi-wangian di rambut beliau radhiyallahu anha. Itu adalah hal yang positif saja, gitu kan. Tetapi bukan dengan cara seperti ini. Makna daripada seperti punuk unta adalah sengaja dikembungkan. Sengaja dikembungkan, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan sengaja dinaikkanlah. Pokoknya kalau makna yang saya tangkap lebih dekat adalah sengaja mengembungkan keluar daripada batas yang sebenarnya. Kan kalau rambut disisir kelihatan, gitu kan, rapi. Tapi ini enggak, memang sengaja. Kalau kita sekarang mungkin lebih di blow ya, panasin, kembangin gitu, persis rambut singa lah. Gitu. Ya. Saya nggak tahu apa kelebihannya itu. Allahu a'lam. Ini kalau ditanya laki-laki, laki-laki banyak nggak suka lihat itu. Sebenarnya, Allahu a'lam kalau laki-laki keluar dari abnormal, dari normalnya ya, suka lihat begini, Allahu a'lam itu. Ya. Kemarin juga saya sempat bahas dalam masalah rumah tangga, ibu-ibu kalaupun dandan boleh dalam Islam, tapi sama suaminya gitu kan. Tapi dandan juga nggak boleh berlebihan. Ada orang terlalu berlebihan, suaminya nggak suka sebenarnya, tapi dia menganggap ini bagus karena pujian temannya. Kita berhias untuk pasangan kita, tanya dia suka nggak? Kok dia nggak suka untuk apa gitu? Ini nggak karena temannya yang puji, sampai ada yang kasih warna rambutnya ungu lah, biru lah. Ini apa ini manfaatnya? Gitu. Mewarnai rambut asal bukan warna hitam boleh saja, tapi jangan berlebihan. Nggak boleh, itu kan. Sesuatu yang akan dinikmati oleh pasangan kita halal, itu yang cukup buat mereka, buat dia. Yang lain tidak perlu. Ini sebenarnya menjelaskan tentang masalah hukum dalam Islam, bolehnya berdandan tapi bukan dengan tempat umum, bukan melampaui batas, gitu kan. Jadi harus hati-hati. Mereka tidak masuk surga kata Nabi SAW. Orang perempuan yang begini sengaja ya mengenakan baju yang ketat, sengaja menggunakan wangi-wangian yang menyengat, ya, sengaja mencondongkan dan akhirnya dicondongi dan seterusnya, sengaja menggoda, sengaja ini, sengaja itu. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromahnya. Padahal aromahnya benar-benar tercium dari jarak demikian dan demikian. Maksudnya ini ada hadis lain yang berbunyi ya, kalau bau surga tercium dari jarak 40 tahun ya, atau 70 tahun ya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Haritsah bin Wahab radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli surga? Mereka para sahabat menjawab tentu. Beliau bersabda, setiap orang yang lemah lagi dilemahkan, yang seandainya ia bersumpah di hadapan Allah, niscaya dia Allah mendengarkan sumpahnya. Artinya orang yang bahkan dianggap remeh, orang yang dianggap tidak punya kedudukan, tapi dia ahli ibadah, itu ahli surga. Malah hati-hati dengan dia. Banyak orang menzalimi orang seperti ini, karena dianggap pakaiannya kotor, mungkin hidupnya susah. Tapi kalau azan ke masjid, dan subhanallah saya lihat begitu ya, rata-rata orang yang ke masjid, bapak-bapak ini orang yang susah gitu. Orang yang kaya ini nggak tahu kenapa nggak ke masjid gitu. Kalau di Saudi udah biasa, azan 5 waktu itu mobil pada parkir seperti hari Jumat, itu biasa. Di Indonesia kita enggak, subhanallah. Allah sudah kasih fasilitas mobil yang mewah, sudah dapat rumah yang bagus, nggak mau ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Mau pakai mobil bisa, beli motor, gitu kan? Kalau punya duit, pakai sepeda, banyak cara. Jalan kaki. Maka mestinya, dan memang betul sabda Nabi SAW, ada hadis lain yang mengatakan, orang miskin akan masuk ke surga lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Setengah hari berarti 500 tahun tuh. Bukan berarti orang miskin itu punya fadilah khusus kala orang kaya, tidak. Tapi umumnya orang-orang miskin itu karena keadaan mereka susah, maka mereka larinya ke ibadah. Dianggap remeh oleh orang, dapat pahala lagi. Ya, minta-minta sama orang nggak dikasih, dapat pahala. Pahala terus didapat sama mereka.
Lalu kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli neraka? Mereka menjawab, tentu. Kata Nabi SAW, setiap orang yang bengis, kasar, lagi sombong. Bengis ini selalu targetnya mukul. Bengis. Jahat. Untuk apa mukul orang? Untuk apa? Yang jadi preman, untuk apa manfaatnya? Orang benci, dapat haknya orang secara paksa, hidupnya nggak tenang. Untuk apa jadi preman ini? Bengis itu suka mukul. Kasar kata-katanya, sombong perilakunya. Semua tidak boleh dalam Islam, haram. Jadi sudah tahu hadis Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga orang yang ada dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Jangan sombong, makin merendah. Kita lihat ada seseorang yang kurang di sebelah kita, maka makin merendah. Alhamdulillah, saya tidak engkau uji dengan itu ya Allah. Bantulah saudara saya ini, perbaikin keadaannya. Itu yang dilakukan, dan sunnah Nabi SAW begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang melihat sesuatu kekurangan pada orang lain, kemudian dia membaca, semestinya dia membaca, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Afani, yang menyelamatkan saya. Mimma btala bihi, dari apa yang diujikan kepada orang ini. Kita nggak usah perdengarkan kepada dia, tapi kita bersyukur kepada Allah sebenarnya. Kalau laki-laki, mimma btala bihi. Kalau perempuan, mimma btala biha. Bihi dan biha bedanya. Bihi laki-laki, biha perempuan. Wa faddalani, dan telah mendahulukan saya, ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Telah mendahulukan saya, wa faddalani ala kathirin, dari banyak sekali, mimma khalaqa, dari apa yang dia ciptakan, tafdila, dengan kelebihan yang banyak. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Itu sunnah kita baca. Sunnah kita baca. Kalau kita lihat kekurangan pada orang, tapi jangan malah kita anggap remeh, karena sedikit ada kesombongan berbahaya, menjadi penyebab orang masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, sabar sedikit hidup di dunia, sabar sedikit. Ada gangguan orang, sabar aja. Ada kekurangan ini, sabar aja. Selama alhamdulillah kita masih bisa bergerak, masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas, alhamdulillah, syukurin itu. Dan orang kalau makin merendah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, malah Allah tinggikan derajatnya. Makin kita merendah, makin ditinggiin. Makin kita merendah, makin ditinggiin. Gitu. Kalau urusan dunia ini makin sombong, makin dianggap luar biasa. Tapi dalam agama tidak seperti itu. Sama konsep agama, bersedekah mendatangkan rezeki. Kapitalisme mengatakan menabung datangkan rezeki, tidak ketemu. Nggak bisa ketemu antara sedekah dengan menabungnya, gitu kan? Orang sedekah itu tidak banyak tabungannya. Dia akan selalu menabung untuk akhirat. Seorang orang kaya pernah ditanya, setiap habis keluarkan kebutuhan rumahnya harian, semua disedekahin sama dia. Nggak ada yang ditabung. Teman-temannya bilang, teman-temannya sudah banyak tabungannya, beli ini, beli itu, macam-macam emas ditaruh di rumahnya. Lihat kami ini punya tabungan, kamu nggak punya tabungan. Kenapa kamu selalu keluarin aja sedekah buat orang miskin? Dia bilang, kebutuhan rumah saya sudah cukup. Sementara teman-temannya bilang, apa kau tidak sayang hartamu? Dia bilang, justru saya sayang harta saya. Saya berikan kebutuhan keluarga saya, dan saya sayang, saking sayangnya harta saya mau bawa sampai ke sana, sampai ke akhirat. Sedekah ini saya bawa sampai ke akhirat. Kalian cuma habisin di sini. Orang kalau sibuk dengan tabungan, lupa dengan sedekah, maka akan ditinggalin sama dia. Mau diapain tuh uang miliaran di rekening? Kalau kita meninggal dan tidak sedekah, nyesal sendiri. Ya kalau ahli waris kita bangunin kita masjid, kalau enggak, rugi sendiri. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya penghuni surga dan neraka di sini, dan sifat-sifat ahli neraka, sifatnya mereka buruklah, bengis, kasar, sombong, gitu kan? Kasar ini beda dengan tegas ya, sudah pernah saya jelasin. Tegas itu saya mau begini, saya nggak mau begini. Suami bilang sama istrinya, jangan kamu begini, jangan kamu begini, ya. Kamu harus begini, itu nggak masalah. Orang tua tegas sama anaknya boleh, atasan sama bawahannya boleh, tegas, peraturan-peraturan. Tapi kasar nggak boleh. Kasar itu matanya melotot, kata-katanya kasar, tangannya melayang dan seterusnya. Ini semua adalah kasar. Dalam Islam tidak ada ini. Pasal 22, mantan penghuni Jahannam. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Zilalul Jannah. Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yukhriju
la yukhrijullahu minan nari qauman muntinin qad mahashathumun nar fayadkhuluna al-jannata bi syafa'ati syafi'in yusammuna fiha jahannamiyun. Mantan penghuni neraka ini ya, jadi pernah masuk neraka. Yang tadi saya bilang orang beriman tapi apa boleh buat, dosanya lebih berat. Setelah dibantu pun ada syafaat, ternyata masih belum bisa membantu, masuk neraka dulu. Ini ada istilah buat mereka, nanti mereka masuk surga, namanya jahannamiyun. Jahannamiyun ini julukan, artinya orang-orang yang pernah lewat neraka. Kata Nabi SAW, Allah benar-benar akan mengeluarkan dari neraka satu kaum yang sudah berbau busuk, kena luka-luka mereka, darah, nanah, na'udzubillah, yang telah terbakar api neraka. Lalu mereka masuk ke dalam surga dengan syafaat orang-orang yang diizinkan memberi syafaat. Mereka berada di surga dan dinamai jahannamiyun. Ya. Tentu ada banyak hadis menjelaskan itu ya. Nanti hadis 1 dan hadis kedua terusnya ini akan menguatkan satu sama yang lain. Kita bacakan hadis selanjutnya yang menguatkan hadis sebelumnya tadi, hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Tirmidzi. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyun." Satu kaum akan keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka masuk surga dan diberi nama dengan jahannamiyun. Cuma perlu digarisbawahi satu hal ya. Jadi ada syafaat yang akan didapatkan oleh seseorang di timbangan amal. Seperti yang saya jelaskan, mungkin ada saudaranya yang mati syahid, mungkin ada pertolongan dari temannya, mungkin dari Nabi SAW, ada syafaat diberikan. Itu bisa, misal amal solehnya, ada seseorang sudah lolos, punya amal soleh banyak, maka Allah izinkan dia memberikan syafaat sesuai dengan kadar amal solehnya. Misal dia punya 100 pahala lebih, maka nanti dia akan bisa memberikan syafaat sekadar itu saja. Jadi kalau ada kerabatnya misalnya butuh 1000 pahala untuk masuk surga, ada satu temannya bantu 100, ada satu temannya bantu 50, bantu, tapi tidak diambil dari pahala orang itu ya, cuman kadarnya saja, maka diberikan kepada dia. Nah, ada orang-orang subhanallah sudah dibantu-bantu pun masih belum lolos, masuk neraka dulu, masih ada dosanya. Nah nanti kalau sudah masuk neraka dan penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, Allah Azza wa Jalla akan mengizinkan syafaat yang lain. Ini khusus untuk dikeluarkan orang-orang yang sudah disiksa di neraka dulu. Baik dosanya sudah bersih atau dosanya belum bersih semua. Ada syafaat diberikan. Di antaranya adalah tadi dikatakan dalam hadis Bukhari ini, kalau akan keluar dari neraka nanti dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan ada sebuah hadis juga yang menjelaskan Nabi SAW pada saat sudah masuk surga bersama orang beriman, maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan Nabi SAW untuk mengeluarkan dari neraka siapa yang beliau inginkan. Gitu kan? Sama dengan orang-orang beriman, mereka nanti akan mengeluarkan juga orang-orang beriman yang lain yang mereka inginkan dari teman-teman mereka, dari kerabat mereka. Tapi setelah mereka ini dibakar, dan Allahu alam berapa lama. Karena mereka masuk neraka sementara orang lewatin sirat, gitu kan. Sebelum masuk surga, nanti kita akan pelajari ada namanya Qantara, sebuah lapangan luas yang orang antri dulu, bukan antri, nunggu dulu di situ, dibersihin apapun yang sisa dari masalah hati mereka. Misal, ada orang mukmin si A sama si B pernah punya masalah di dunia. Waktu timbangan amal tadi, mereka saling tuntut nih. Si A nuntut si B, ya. Si A mengatakan, ya Allah si B ini pernah gibah saya. Diambillah pahalanya si B dikasih kepada si A. Tapi ternyata setelah ditimbang amalnya si B, masih bisa lolos surga. Berarti dia sama A sama B kan sama-sama lolos nih. Nanti ketemu di Qantara. Nah di sini Allah SWT akan bersihkan hati mereka. Jadi sudah tidak ada lagi saling melepaskan. Walaupun ini tadinya telah mengambil pahala dia. Atau mungkin suami istri pernah bertengkar di dunia, pernah cerai, itu diangkat semua rasa cemburu mereka. Nggak ada lagi. Orang masuk surga dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersih. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam surga. Setelah masuk surga baru ada syafaat. Ini Allahu alam durasi waktunya berapa lama? Jadi jangan sampai ada yang menganggap, oh berarti orang masuk surga, masuk neraka pun tetap akan keluar. Benar, tapi Allahu alam berapa lama disiksa. Dan siksaan neraka ini bukan main-main, sebagaimana sudah kita pelajari dari sebelumnya. Berat. Ya, kita ambil korek gas bakar jari kita, saya sudah sakitnya luar biasa.
Gimana kalau api itu melekat, karena sifat api neraka melekat di tubuh sampai hangus. Setelah itu baru Allah SWT utuhkan lagi, melekat lagi, begitu terus, tidak ada berhenti, tidak ada mati. Kan berat ya. Maka jangan dianggap remeh. Cuman tetap rahmat Allah datang kepada orang-orang beriman yang bermaksiat. Dinamakan usatul mu'minin ya, ahli maksiat dari orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis ini cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Zilalul Jannah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari bumi pada hari kiamat, dan itu bukan untuk berbangga-bangga. Ini bentuk kerendahan Nabi SAW, merendahkan diri. Beliau tawadhu, beliau merendahkan diri. Beliau mengatakan, akulah orang yang paling pertama dibangkitkan pada hari kiamat, dan itu bukan untuk berbangga-bangga. Aku diberikan puji-pujian, dan ini juga bukan untuk berbangga-bangga. Jadi yang dimaksud dengan puji-pujian, ada hadis panjang namanya hadis syafaat. Nanti manusia kepanasan di mahsyar, lalu mereka mendatangi nabi-nabi, semuanya nolak. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala datang dan menghakimi manusia ke surga atau ke neraka. Mereka belum tahu kalau neraka itu lebih berat sebenarnya. Maka pada saat itu mereka mendatangi Nabi SAW dan mereka mengatakan, hai Muhammad, kalau Nabi terakhir, dengan mula kerasulan dan kalian ditutup, maka mintalah kepada Allah agar diberikan atau datang menghakimi kami, memberikan syafaatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya pun pergi ke bawah arsh, kemudian ya, dibukakan dan saya sujud ya, dan dibukakan untuk saya puji-pujian yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Sampai terdengar suara mengatakan, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Tapi makna daripada hadis ini di sini tertulis, aku diberi puji-pujian, maksudnya itu. Puji-pujian waktu beliau sujud di singgasananya Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia. Dan ini bukan juga untuk berbangga-bangga. Aku adalah sayyid atau penghulu manusia pada hari kiamat. Dan ini bukan untuk membangga-banggakan atau dibangga-banggakan. Aku orang pertama yang masuk surga pada hari kiamat. Dan ini bukan juga untuk dibangga-banggakan atau membangga-banggakan. Aku mendatangi pintu surga seraya memegang pegangannya. Maka mereka bertanya, para malaikat, siapakah ini? Aku menjawab, aku Muhammad. Mereka pun membukakan pintu untukku. Lalu aku masuk, ternyata aku menjumpai Al-Jabbar di hadapanku, Allah Azza wa Jalla. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah. Maka pembicaraanmu didengarkan, katakanlah, maka perkataanmu akan diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu akan diperkenankan. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Dia mengatakan, pergilah kepada umatmu. Siapa yang kau dapati dalam hatinya terdapat seberat biji gandum keimanan, maka masukkan ia ke dalam surga. Ini syafaat ya, yang tadi kita bilang pertolongan. Jadi orang sudah masuk neraka, Nabi SAW bisa keluarkan mereka. Lalu aku pun pergi, maksudnya pergi ke neraka ya. Nabi SAW ke neraka. Siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, seberat tadi dikatakan biji gandum, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Aku menjumpai Al-Jabbar di hadapanku, lalu menghadap lagi dengan Allah. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah, maka pembicaraanmu akan didengarkan. Katakanlah, maka perkataanmu akan diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu akan diperkenankan. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Allah mengatakan, pergilah kepada umatmu. Siapa yang kau dapati dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Kalau tadi biji gandum lebih besar, biji sawi lebih kecil lagi ya. Maka masukkanlah ia ke dalam surga. Aku pun pergi ke neraka. Siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, biji sawi, lebih kecil dari tadi, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Setelah Allah selesai mengadili umat manusia dan memasukkan siapa yang masih tersisa dari umatku ke dalam neraka bersama penduduk neraka, maka penduduk neraka mengatakan, tidak bermanfaat bagi kalian bahwa kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi nanti orang yang dikeluarkan oleh Nabi SAW adalah orang yang dalam hatinya ada seperti biji gandum. Beras ya, seperti beras. Biji gandum seperti beras. Seperti itu saja dari keimanan dikeluarkan dari neraka. Tapi disiksa dulu tentunya. Setelah itu dikeluarkan lagi seperti biji sawi. Lebih kecil lagi daripada itu.
seperti debu saja ya, dikeluarkan dari neraka. Tertinggal orang yang dari umat Muhammad SAW masih ada yang imannya tidak seperti itu. Buruk sekali mereka. Lalu penghuni neraka dari orang kafir berkata kepada orang-orang beriman nih, yang tidak ada imannya tipis sekali. Mereka mengatakan, tidak ada manfaat buat kalian ya, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Artinya kalian juga masuk neraka nih buktinya. Al-Jabbar, Allah SWT, Al-Jabbar sifatnya Allah yang maha perkasa ya. Al-Jabbar mengatakan, demi keperkasaanku, sungguh aku membebaskan mereka dari neraka. Malah Allah bantah orang-orang kafir dan akhirnya orang yang tadi imannya lebih tipis daripada debu pun itu dikeluarkan oleh Allah SWT. Prosesnya adalah di sini dikatakan, demi keperkasaanku sungguh aku membebaskan mereka dari neraka. Lalu dia Allah mengutus para malaikat kepada orang-orang mukmin di neraka tadi untuk mengeluarkan mereka dari neraka dalam keadaan telah hangus. Lalu mereka dimasukkan di sungai kehidupan. Ini sungai kehidupan ada di tepi surga. Maka mereka tumbuh di dalamnya sebagaimana biji-biji tumbuh di buih aliran. Dan ditulis di kening mereka, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Allah atau utaqaur rahman. Jadi di keningnya ada tulisan karena mereka berhasil lolos dari api neraka. Kemudian mereka dibawa pergi, lalu mereka masuk surga. Maka ahli surga menyebut mereka dengan jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahannam. Al-Jabbar mengatakan tapi mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Al-Jabbar. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya orang-orang yang akan keluar dari neraka nanti, ya, atau seperti judul kita, mantan penghuni neraka. Dan ini termasuk karunia dari Allah SWT untuk orang beriman, ya. Dan ini dengan hikmah Allah terjadi. Orang-orang kafir masih bisa mengolok mereka di neraka, akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang lain yang juga merincikan ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Zaid al-Faqir mengatakan, kami berlalu di Madinah, ternyata Jabir bin Abdullah menuturkan hadis Rasulullah SAW pada satu kaum dengan duduk bersandar pada tiang. Ternyata ia menyebutkan tentang jahannamiyun. Maka aku mengatakan kepadanya, wahai sahabat Rasulullah SAW, apakah yang anda ceritakan ini? Sedangkan Allah berfirman di dalam surah Al-Imran 192, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan ia. Kemudian juga dalam surah As-Sajdah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Al-ayah, setiap kali mereka penghuni neraka hendak keluar darinya, maka mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Lalu apa yang anda katakan? Ia balik bertanya. Maksudnya Ibnu Mas'udin bertanya. Maaf, Jabir kembali bertanya. Jadi Zaid al-Faqir ini adalah seorang tabi'in. Bertanya bagaimana Jabir memahami dua ayat tadi. Kalau penghuni neraka selalu dikembalikan dan tidak bisa keluar. Sementara dia sedang membahas hadis Nabi SAW. Ada orang yang akan dikeluarkan nanti dikenal dengan jahannamiyun. Lalu Jabir balik bertanya, apakah kamu membaca Al-Quran? Aku menjawab, iya. Lalu ia bertanya, apakah kamu mendengarkan tentang maqam, kedudukan Muhammad yang untuknya Allah mengutusnya? Aku menjawab, iya. Lalu Jabir berkata, itulah maqam Muhammad yang terpuji, yang dengannya Allah mengeluarkan siapa yang bakal dikeluarkan. Kemudian ia menggambarkan pemasangan sirat dan berlalunya manusia di atasnya. Lalu perawi Zaid al-Faqir mengatakan, aku khawatir bila aku tidak menghafal hal itu. Cuma ia menyangka bahwa suatu kaum akan keluar dari neraka setelah mereka berada di dalamnya. Yakni mereka keluar seolah-olah hitamnya sumsum. Kemudian mereka memasuki sungai dari sungai-sungai surga, lalu mandi di dalamnya. Lantas mereka keluar seperti kertas. Di sini disebutkan idam sumsum dalam hadis sebenarnya bahasa Arab ya. Ialah sumsum yang sudah dikenal ya. Idanuhu maksudnya ialah dibiarkan terkena matahari maka menjadi hitam. Mereka diserupakan dengannya dalam hal yang sangat hitamnya. Qaratis seperti kertas. Ya, mereka diserupakan dengannya dengan warna putihnya. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah nanti akan ada orang dikeluarkan pada hari kiamat dari neraka. Walaupun ada ayat-ayat yang seperti tadi dua surah ya.
yang disebutkan dalam surah Al-Imran 192 dan As-Sajdah ayat 20. Ternyata ayat-ayat ini dimaksudkan adalah orang-orang kafir. Adalah orang-orang kafir. Setiap kali mereka mau keluar, mereka dimasukkan lagi kafir, musyrik dan munafik yang kekal di api neraka. Sementara orang beriman berbeda. Mereka tetap dipastikan akan keluar. Dan ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan, ya seperti beberapa kelompok ya yang mengaku dalam Islam seperti Jahmiyah misalnya. Mereka kelompok ini mengatakan orang kalau berbuat dosa maka kekal di api neraka. Ya, sama kalau tidak salah kasus Mu'tazilah juga mengatakan itu ya. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kayak orang berzina misalnya. Kalau orang berzina kemudian tidak sempat taubat itu kekal di api neraka. Ini terbantahkan dengan dalil-dalil. Kalau mereka akan keluar, mereka akan keluar. Bahkan ada orang yang pantas masuk ke neraka tapi dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikeluarkan setelah masuk neraka dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini masuk dalam wab'athu maqaman mahmudan allati wa'adta, dalam doa kita yang kita baca kalau selesai azan ya. Ati Muhammadanil wasila. Wasila itu adalah istana di surga yang tertinggi yang diperebutkan oleh para nabi-nabi. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan lalu bacalah salawat untukku. Setelah la ilaha illallah kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Doa salawat Ibrahim yang kita baca pada saat tahiyat ya. Kemudian mintalah wasilah untukku. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Wasilah adalah istana di surga yang tertinggi. Kata Nabi SAW, dia adalah istana tertinggi di surga dan tidak layak kecuali untuk satu orang saja. Persaingan para nabi-nabi. Siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Lalu kata Nabi SAW, doa lanjutannya adalah setelah wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmud. Dan karuniakanlah Nabi SAW maqaman mahmud. Maqaman mahmud dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis ini. Ternyata adalah syafaat yang diberikan untuk orang-orang beriman agar mereka keluar dari neraka. Pasal 23, azab untuk orang yang amalnya bertentangan dengan ucapannya. Jadi usahakan kita kalau mengucapkan sesuatu kita amalin dulu. Amalin dulu. Ya. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah menjelaskan tentang pembebasan budak. Ditanya oleh seseorang di majelisnya, apa fadilahnya? Beliau tunda sebulan. Setelah sebulan baru beliau tanya, siapa yang bertanya bulan lalu tuh tentang masalah bebasin budak? Angkat tangan satu muridnya di belakang. Kata dia fadilahnya begini, dijelasin semua. Gitu kan? Dibebasan budak itu pahalanya sangat besar. Lalu muridnya tanya, kenapa imam anda menunda sampai 1 bulan? Kata Imam Malik, karena 1 bulan ini saya kumpulin duit dulu, cukup saya bebasin budak baru saya nasihatin kamu. Dan subhanallah para teman-teman da'i, kalau mereka mengamalkan apa yang mereka ucapkan, pasti efeknya lebih besar. Kalau kita temukan ada da'i yang dia berbicara bisa berefek pada orang lain, itu karena dia mengamalkan. Kalau ada orang cuma ngomong, hanya prioritas saja, hanya sebuah profesi saja, dia tidak pernah amalkan, akan kosong, orang tidak akan ikuti. Jadi efeknya tidak ada. Karena Allah SWT memang melarang masalah itu, tidak boleh mengucapkan tanpa mengamalkan. Ya. Ada orang gembar-gembar sholat malam lah, beginilah, dia sendiri nggak sholat malam. Puasa lah, dia sendiri nggak puasa. Umroh haji lah, dia sendiri nggak umroh haji. Ini nggak bisa, nggak mungkin. Ini berat buat dia hukuman dan juga ini ya tidak akan berefek kepada orang lain. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Allah melarang orang yang mengucapkan tanpa mengamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mengapa kalian atau kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri. Padahal kamu membaca Alkitab. Ini peringatan untuk ahli kitab ya, Taurat. Tapi karena menjadi ayat Al-Quran menjadi hukum kita. Maka tidakkah kalian berfikir? Kemudian juga dalam surah Al-Kahfi 103 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah hai Muhammad, apakah akan kami
beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Kata ulama tafsir, maksudnya adalah orang yang ribut menyuruh orang tapi dia tidak lakukan, rugi sendiri. Orang lain pada panen semua pahala, ternyata dia tidak mendapatkannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ini peringatan yang sangat tegas untuk para dai dan da'iyah, orang-orang yang mengingatkan orang lain, gitu kan. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah, fayulqa fin nari, fatandaliqu aqtabuhu fin nar, fayaduru kama yadurul himaru biraha, fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun, ay fulan, ma sya'nuk? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Seseorang nanti didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Sehingga ususnya keluar di dalam neraka karena panasnya. Lalu ia berputar-putar seperti keledai berputar-putar di porosnya. Jadi keledai biasanya putar-putar kalau diikat di sebuah pohon, ya. Seperti itu dia berputar-putar sementara dia kesakitan dengan isi perutnya keluar, tidak mati. Maka ahli neraka berkumpul di hadapannya karena heran melihat siksaan ini. Seraya mereka mengatakan, wahai fulan, ada apa dengan kamu? Bukankah kamu memerintahkan dulu di dunia kepada kami pada kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Ribut cara kerjakan ini, jangan begini, begitu terus, gitu kan? Ia menjawab, benar. Aku memerintahkan kalian pada kebaikan, sedangkan aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, sedangkan aku melakukannya. Saya dapat berita tentang salah satu dai terkenal di Mesir, tapi nggak disebutin namanya. Cuma kisah nyata gitu. Jadi rupanya syekh ini ribut di atas mimbar nasihatin orang sedekah. Saking luar biasa suaranya lantang, dalil-dalil, orang sampai banyak nangis bersedekah orang. Salah satu yang hadir di masjid adalah anaknya sendiri. Waktu habis selesai ceramah, pulang ke rumah, dia dapat anaknya lagi ngumpulin haknya punya anaknya, barang-barang yang mau disedekahin. Kata ayahnya yang ceramah tadi, kamu mau kemana? Dia bilang, mau sedekah. Tadi ayah ceramah masalah itu saya tersentuh. Kata ayahnya apa? Itu buat mereka, bukan buat kita. Ada orang begini, subhanallah. Jadi jangan terpengaruh dengan lisannya orang. Mungkin ada orang pintar ngomong, gitu kan. Tapi tidak ada, kosong, gentong kosong, tidak ada hasilnya. Dan itu terlihatan dari perilaku-perilaku orang nanti. Orang paling tinggi mengatakan, oh baguslah, selesai. Merubah nggak dia? Nggak ada hasilnya. Orang yang mengubah itu dengan izin Allah, itu adalah orang-orang yang seperti masuk dalam hadis Nabi SAW. Kalau seseorang beramal saleh, maka Allah titikkan dalam hatinya cahaya terang. Lalu kalau dia buat amal saleh lagi, cahaya terang lagi. Terus kalau dia timpahkan terus amal saleh, sampai hatinya terang, bercahaya. Dan dia akan mencahayai orang-orang lain. Karena dia sendiri memang melakukannya. Ya, beda. Allah SWT buat bobot di situ. Tapi kalau tidak, nggak ada manfaatnya. Dan ini ancaman berat. Dia akan disiksa di api neraka. Wa na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita mengamalkan yang kita ucapkan sebelum orang lain tentunya. Pasal ke-24, panas yang sangat karena luapan neraka jahanam. Jadi kalau kita rasakan demam, ya, kita rasakan panas, itu termasuk di dunia ini sudah diberikan kita rasanya luapan api neraka. Dalilnya adalah jelas di sini. Seperti misalnya surah At-Taubah ayat 81. Jadi ini pernah terjadi pada saat Nabi SAW mengajak para sahabat untuk perang Tabuk. Waktu itu lagi musim panas sekali, gitu kan? Dan musim panas ini adalah musim panen kurma. Makanya kalau Bapak Ibu lagi umroh, di musim panas kualitas kurmanya bagus sekali. Makin panas makin bagus kurmanya. Emang begitu, puncak-puncaknya maka makin bagus. Kalau di musim dingin biasanya kita dapat kurmanya kurang biasa saja. Mungkin sisa-sisa dari musim panas. Kalau musim panas itu luar biasa. Sampai keluar kurma-kurma yang kualitas bagus, yang merah, balah, yang untuk stamina. Ada yang rutab, yang kering, ya. Yang kuning, itu manis sekali, enak. Itu biasanya di musim panas. Pada saat itu Nabi SAW panggil mereka berjihad. Ini sebentar lagi panen. Dan penghuni Madinah, penduduk Madinah itu hasil utamanya mereka dari kurma, gitu kan? Maka orang-orang munafik gak mau. Orang-orang munafik gak mau ikut. Mereka bilang ini musim panas.
Mereka mengatakan panas cuaca. Madinah, Tabuk sekarang saja itu kalau dihitung pakai pesawat lumayan bisa 2 jaman, gitu kan. 1,5 jam, 2 jam. Ada kurang lebih 1.000 kilometer lah, ya. Itu zaman sekarang jauh, jalan naik kendaraan unta sudah luar biasa panasnya. Memang musim panas dan bertepatan dekat musim panen. Maka mereka mengatakan orang-orang munafik, jangan pergi ke panas-panas tuh. Ngapain? Pergi panas-panas perang, nanti aja perangnya di musim dingin atau apa. Karena mereka nggak mau sebenarnya. Dan sebentar lagi panen. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh para sahabat menjawab mereka dengan firman Allah ini. Surah At-Taubah ayat 81. Jadi memberikan gambaran kepada kita kalau cuaca panas itu adalah bagian daripada panasnya neraka jahanam. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Dan mereka berkata, para orang munafik. Tentu tadi kalau saya tidak jelaskan kronologisnya Bapak Ibu enggak paham nih ayatnya. Makanya ada kisah tadi saya sebutkan sebelumnya. Dan mereka berkata, siapa mereka? Orang-orang munafik ini yang tidak mau ikut di perang Tabuk, ya. Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik seperti ini. Katakanlah, disuruh orang beriman jawab, api neraka jahanam itu lebih sangat panas jika kalian mengetahuinya. Tentu ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah itu, ya. Seperti misalnya hadis yang menjelaskan kalau api yang kalian pakai ini adalah 1/70 daripada api neraka jahanam. Jadi neraka jahanam lebih panas lagi daripada itu. Dan kita bukan ambil bicara masalah api kompor gas atau api korek gas. Kita bicara masalah api yang kalau di pabrik-pabrik kaca, nah itu yang kadang-kadang harus ditutup dengan baja yang luar biasa. Itu terbuka sedikit harus pakai alat, kalau enggak bisa hangus wajahnya manusia. Itu api yang terpanas dunia adalah 1/70 dari api neraka jahanam, 70 kali lipat kata Nabi SAW. Dan setiap bagian seperti itu panasnya, jadi double. Misal 100, ya 100%, maka 100% ditambah 200%, 300% sampai menjadi 70 kali lipat. Sebagian ulama tafsir mengatakan adalah yang dimaksud dengan katakanlah bahwasanya neraka jahanam lebih panas karena kembali kepada hadis tadi. Kalau api neraka dunia 1/70 daripada api neraka jahanam, pastilah lebih panas yang di sana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, tunggulah hingga waktu teduh untuk mengerjakan sholat karena panas yang sangat itu berasal dari luapan api jahanam. Jadi kita tahu kalau di Madinah atau di Mekah, ini kita cerita tentang masalah Timur Tengah karena Nabi SAW sebutin ini di Madinah, dan masjid Nabi SAW tidak ada atapnya. Di zaman beliau hanya dinding saja. Karena cuaca panas tidak menggunakan atap, gitu kan. Maka apapun kelihatan, langit kelihatan. Nah, pernah satu waktu di musim panas, ini kalau lagi musim panas di Madinah, waktu kami masih di sana pernah mencapai derajat 55. 55 ini panas sekali. Sampai pecah-pecah bibir, telapak kaki pecah. Kita harus pakai Vaseline kadang-kadang untuk menghilangkan itu. Jadi memang sangat luar biasa panasnya. Kita keluar sedikit itu matahari panas, udara panas. Jadi panas sekali. Nah, pernah terjadi zaman Nabi SAW ini sering terjadi. Kadang-kadang memang turun sampai 50 derajat, 47 ya. Kalau 45 itu sudah luar biasa bagusnya kalau musim panas di sana. Jadi memang di rata-rata di atas 50. Waktu itu Nabi SAW berkata, karena tidak ada atap masjid, beliau mengatakan tunda sebentar sholat. Ya. Dan ini juga sebuah hukum syar'i. Kalau terlalu panas, itu kan atau hujan lebat sekali, boleh menundahnya di waktu, tapi bukan keluar laut jauh ya. Yang penting dia sholat berjamaah, masjid itu menundahnya. Sebagian ulama menariknya dalam masalah majelis ilmu. Jadi kalau ada majelis ilmu maka ditunda sedikit untuk menyelesaikan ilmu itu. Tapi bukan waktu yang lama ya. Mungkin durasi 15 menit, 20 menit itu adalah hal yang wajar. Karena memang antara azan dan iqamah di zaman Nabi SAW itu dihitung kurang lebih ukuran 50 ayat. Kalau kita mungkin bisa setengah jam lah sekarang. Ya. Setengah jam kalau dia baca dengan tartil. Makanya antara azan iqamah boleh dipanjangin sewaktu itu. Nah di sini sabda Nabi SAW menjadi saksi bahasan kita karena panas ini, cuaca panas ini bagian daripada panasnya jahanam. Jadi Allah SWT sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana panasnya neraka jahanam itu. Kemudian juga hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, neraka mengadu kepada Robnya dengan mengatakan, wahai Robku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Maksudnya saking panasnya, satu sama yang lain merasakan panasnya. Ini neraka makhluk Allah, gitu kan? Maka Allah mengizinkan untuknya dengan 2 nafas. Ini kita imani apa adanya ya. Hati-hati. Kalau ada hadis-hadis seperti ini, Bapak Ibu sekalian, harus kita imani apa adanya. Dan ini bentuk keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan juga keimanan kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Sekaligus menghormati keduanya. Walaupun tidak masuk di akal kita. Karena akal manusia dibawa wahyu. Tidak boleh akal yang mengontrol wahyu. Kalau akal mengontrol wahyu, akalnya siapa yang jadi tolak ukur? Nggak mungkin. Seperti orang-orang jil itu. Kalau ada ayat atau hadis yang tidak masuk di akal mereka, ditolak. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Ini nggak boleh. Bentuk keimanan kepada Allah harus apa adanya. Memang sudah seperti itu. Di antaranya hadis seperti ini. Neraka jahanam mengeluh pada Tuhannya. Bayangkan susah untuk kita. Ya, maksud saya di sini susah untuk kita bayangkan ini. Nggak mungkin gitu loh. Tapi ini iman. Harus kita iman karena neraka belum dilihat. Lalu dihubungkan antara itu dengan kehidupan kita. Apa kata Nabi SAW? Neraka jahanam mengadu pada Tuhannya, wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Terlalu panas, sudah luar biasa. Maka Allah mengizinkan neraka untuk 2 nafas. Bernafas, hembusan nafas. Nafas di musim panas dan nafas di musim dingin. Sehingga kalian mendapatinya sangat panas dan mendapatinya sangat dingin. Dua-dua itu dari neraka jahanam. Imani apa adanya, memang sudah begitu. Jadi ini berarti ada hubungannya. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita kalau neraka sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Memang sudah diciptakan. Tapi memang manusia belum ada yang memasukinya. Gitu kan? Kita akan masuk pada saat setelah selesai hisab dan pembangkitan hari kiamat. Kemudian hadis yang disebutkan juga riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sakit panas yang sangat parah adalah berasal dari luapan jahanam, maka dinginkan dengan air. Demam, pernah rasa demam tentunya ya. Bagaimana kalau demam itu, apalagi kalau sampai 40 derajat ya. Saya sendiri pernah rasakan sampai panasnya luar biasa gitu. Sampai itu saya masih mahasiswa di Madinah, teman-teman sampai membawa saya ke rumah sakit, dokternya pun heran gitu. Waktu dikasih pengukur itu sampai full gitu kan. Itu sampai saya dikasih obat mungkin beberapa hari baru reda, subhanallah. Tapi saya masih bisa mengingat itu. Bagaimana panasnya di dalam tubuh kita kalau terjadi 40 derajat di atasnya, itu kan tidak enak ya. Orang kalau demam itu tidur nggak enak, makan nggak enak, minum nggak enak. Dan itu disebutkan dalam hadis ini, sebagai orang beriman kita tahu itu dari neraka jahanam. Seperti itu panasnya. Bahkan itu bagian kecil daripada neraka jahanam. Dan hadis ini sekaligus menjelaskan kepada kita tentang masalah ya, kita disuruh untuk mendinginkan dengan air. Cuma makna mendinginkan dengan air di sini Bapak Ibu sekalian adalah bukan dengan cara air es, bukan dengan air es. Dinginkan dengan air, kompres dengan air hangat. Kalau air es, secara medis juga itu sebenarnya tidak tepat. Kalau teman-teman dokter mungkin lebih tahu dari saya masalah itu. Kebetulan karena ibu saya dan saudari banyak keluarga saya semuanya dokter. Saudara-saudara saya ada beberapa orang yang dokter, maka saya konsultasi sama mereka, gitu kan. Memang kompres dengan air es itu hanya menghilangkan demam sebentar, tapi akan kembali lebih parah karena dari dalam tubuh akan mendorong itu. Makanya kompresnya pakai air hangat, maka itu lebih cepat meredah. Yang jelas hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah panasnya neraka jahanam. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan pasal ke-25, ucapan neraka jahanam pada hari kiamat. Surah Qaf ayat 30 menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah, pada hari itu kami akan bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Maka dia menjawab, apakah masih ada tambahan? Jadi di sini ada neraka jahanam mengeluarkan suara, dan kita wajib imani apa adanya. Kita wajib imani apa adanya. Kemudian hadis dalam pasal ini adalah hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih, gharib.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju 'unukum minan nari yaumal qiyamah, laha 'ainani tubsirani wa udhunani tasma'ani wa lisanun yantiq, yaqulu inni wukkiltu bi thalath, bi kulli jabbarin 'anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin." Leher neraka akan keluar pada hari kiamat yang memiliki dua mata yang dapat melihat, dua telinga yang dapat mendengar, dan lisan yang dapat berbicara. Imani apa adanya. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi ternyata neraka jahanam memiliki leher, makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan punya dua mata. Punya di sini dikatakan dua telinga. Mata melihat, telinga mendengar, dan lisan yang dapat berbicara. Ia mengatakan, sesungguhnya aku ditugaskan kepada tiga golongan. Kepada setiap orang yang sombong lagi menentang, kepada setiap orang yang menyeru sesembahan, dan kepada para perupa. Perupa ini musawwir, orang yang memahat, membuat patung, melukis yang berjiwa. Itu perupa namanya, musawwirin, gitu kan? Foto masih khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah membolehkan, tapi juga tidak boleh ada pelanggaran syar'i. Seperti orang butuh untuk paspor, ijazah, sesuatu yang dia mau simpan buat dia, mungkin suami pada istrinya, orang tua pada anaknya, itu masih dibolehkan karena dianggap foto itu seperti orang lihat dirinya di cermin. Tapi tidak boleh pelanggaran syar'i, seperti orang memajang fotonya ataupun akhirnya dijadikan sebagai alat sihir oleh orang-orang atau terbuka aurat. Ini semua adalah larangan. Kalau ada, dan juga tidak boleh dipajang di rumah. Saya sudah pernah jelaskan, Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu baca, panjang lebar dijelaskan masalah rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat ini. Di antaranya rumah yang ada patung atau ada gambarnya. Jadi foto-foto jangan dipajang, kalaupun ada darurat disimpan. Simpan di laci, darurat mau dilihat baru dilihat, gitu kan. Nah di sini musawwirin lebih masuk kepada orang yang buat patung atau orang yang melukis. Ya. Semoga Allah kasih hidayah. Saya kemarin pas mau tablik akbar di Blok M Square itu, saya lihat rupanya di bawah banyak sekali orang itu menawarkan jasa lukisan itu. Ya, mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah. Sayang sekali mereka nggak ngerti. Bahkan ada hadis Nabi SAW, siapapun yang melukis atau membentuk sesuatu yang berjiwa ya, manusia, hewan, gitu kan, atau dia gambarkan syaitan, jin, atau dia gambarkan malaikat, laki-laki yang bersayap dan seterusnya, maka ini dia akan disuruh berikan nyawa pada hari kiamat apa yang dia buat itu. Dan pasti dia tidak bisa. Lalu Allah akan berikan nyawa dan akan menyiksa dia. Jadi orang yang buat patung dinosaurus lah, patung kuda lah, patung apa, ini untuk menyiksa dia sendiri, untuk apa? Gitu kan? Untuk apa? Dan seni dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu seni. Bukan patung. Bukan hal-hal yang menyerupai orang-orang kafir. Ini harus diperbaiki. Allahu a'lam. Ini insya Allah kita akan bahas pertemuan akan datang dari pasal 26 sampai selesai masalah neraka, satu kali pertemuan lagi, dan kita akan masuk setelah itu ke surga, insya Allah. Saya akan bacakan pertanyaan. Hah? Mau masuk surga langsung, insya Allah. Saya sebutin neraka dulu biar tobat.